Halo, kembali lagi bersama saya di podcast Generasi Tangguh. Bersama saya Ramzi dan teman saya segenerasi tangguh namanya. Aulia, Apa kabar, Raul? alhamdulillah baik, masih bertahan di tanjakan hidup. Asik. Nah, sebelumnya saya mau nanya, Raul tahu gak sih diundang ke sini itu untuk membahas tentang apa? Pastinya ya kan, bakalan membahas tentang yang sering banget kita denger. Terus abis itu yang sering membuat kita capek. Produktif gak sih? Nah, bener banget. Ngomong-ngomong soal produktif, Raul tahu gak sih produktif itu apa? Produktif itu mungkin menurut Al itu kegiatan yang hal yang dilakukan secara positif kali ya, yang sering dilakukan gitu. Kalau menurut Ramzi sendiri? Nah, bener banget. Kalau menurut aku, produktif bukan tentang seberapa sibuk manusia. Produktif adalah kemampuan untuk mengelola energi dan waktu secara efektif untuk memberikan hasil yang memuaskan. Betul banget. Nah, kemudian, aku tahu gak sih, Apa? perlu gak kita buat selalu produktif? Kalau dibilang perlu, pasti perlu sih, karena apalagi kita generasi muda kan sangat ingin produktif ya kan. Tapi pasti produktif kita itu tuh kadang melibatkan kesehatan gak sih, apalagi kesehatan mental ya kan. Nah, Gitu. kalau menurut Ramzi itu sih tidak perlu, karena memaksakan diri untuk selalu produktif itu pasti membuat kita lemah. Nah, kita itu bukan mesin yang selalu bisa kerja sekuat tenaga. Manusia itu memiliki tenaga yang berbeda-beda. Betul Jadi banget. gampang capeknya. Iya, tapi kan kadang Ramzi, kita nih harus ngapa-ngapain biar gak dikira males gak sih? Biar selalu produktif gitu dilihatnya. Nah, iya, walaupun kita udah ngerjain sesuatu, kita juga perlu istirahat. Walaupun orang melihat kita itu males, tapi kan orang itu tidak mau melihat kerja kita. Betul. Yang mereka lihat itu cuma kemalasan kita doang. Padahal perlu banget ya istirahat, apalagi kan banyak yang kayak sayang banget ya kalau istirahat nggak ngapa-ngapain. Padahal istirahat juga salah satu proses nggak sih Nah, dari produktif kita. bener banget. Terus, Ramzi mau nanya nih, contoh hal produktif menurut Aul itu apa sih? Hal produktif mungkin ya, mungkin kayak Aul tuh mengikuti kegiatan seperti organisasi. Nah, ngomongin organisasi, Aul tuh mau cerita boleh nggak nih? Boleh, silakan. Oke. Aulia tuh ngikutin organisasi tuh yang di sekitaran rumah tuh kayak remaja RT gitu loh, yang kayak 17-an. Ramzi ikut nggak? Oh iya, kayak Karang Taruna gitu ya? Iya betul, Karang Ya. Taruna juga ikut Aul. Terus Aul juga ngikutin acara remaja masjid yang dimana tuh setiap kayak mau Idul Fitri kita kayak sering ngadain acara yang kayak Bagi-bagi zakat gitu ya? betul zakat, terus sama kayak mewarnai menggambar buat anak-anak kecil gitu loh, azan, lomba-lomba lomba. tahfiz Quran gitu. Iya. Itu sih hal produktif. Tapi kalau ngerjain tugas itu juga termasuk produktif nggak sih? Nah, benar banget. Iya, olahraga. Iya, apalagi tugas itu harus dikumpulin hari itu juga. Pasti kan kita Iya. kayak langsung ngerjain tugas gitu ya. Tiba-tiba kayak langsung gitu, langsung pengen Iya, ngerjain banyak langsung gitu. pura-pura sibuk, padahal memang sibuk banget. Betul. Tapi kadang produktif itu tuh kayak melibatkan tuh kayak bilangnya sibuk gitu. Padahal produktif itu kan hal yang nggak terlalu sibuk juga ya. Maksudnya kayak gimana kita mengatur waktu bisa juga gitu. Benar banget. Nah, kemudian kebiasaan kecil yang paling berdampak impact work menurut Aul itu apa sih? Berdampak produktif dan Iya. produktif yang positif yang pasti jam tidur Aul tuh pasti harus cukup ya biar bisa produktif. Kalau Aul tidurnya kurang itu pasti kan untuk produktif melakukan hal itu jadi kayak males, lusuh gak sih? Gitu. Benar banget. Nah, kayak berarti kita ngelakuin kegiatan itu yang harus bener-bener bisa dikerjakan ya. Iya. Jangan yang kayak bermain. Kan itu bermain bukan hal yang menurut Ramzi itu yang penting-penting banget. Iya betul. Kadang tuh orang juga kayak memaksakan diri untuk selalu produktif. Jangan ya guys, ingat Iya. kesehatan mental itu juga harus lebih penting gitu. Bener banget. Nah, pengaruh media sosial terhadap standar produktivitas itu apa menurut Aul? Pengaruh. Soalnya sih sekarang ya kebanyakan tuh orang kayak ngelihat di sosial media kalau
bangun tidur, kerja gitu, abis itu semua pencapaiannya berhasil gitu. Tapi menurut aku tuh kayak kita tuh nggak bisa melihat dari orang lain ya kan. Kita Iya. harus Kita harus melihat diri kita sendiri. iya betul, kita kuatnya sampai mana, bisanya sampai mana gitu. Jangan kayak memaksakan ikut orang lain, kayak ibaratnya FOMO nggak sih? Iya, Gitu. bener banget. Paling Terus apakah stres selalu produktif menurut aku? aduh, stres itu bukan produktif ya. Mungkin harusnya dia tuh istirahat, karena istirahat itu bukannya lemah ya guys. Itu istirahat itu termasuk proses dalam produktif nggak sih? Bener banget. Ya kan? Terus apakah istirahat itu menyerah? Ya enggak dong, jelas enggak guys. Itu bagian yang tadi kita bilang proses gitu. Iya, jadi setiap orang itu memiliki tenaga yang berbeda-beda dan seseorang juga perlu istirahat. Betul banget. Tadi ngomong produktif, mau penasaran nih Ramzi, produktifnya apa ya? Waduh, Kayaknya sama Ramzi kayak tuh- Alul juga sih. Iya. Soalnya saya Qatar juga, terus malah sering ikut part-time begitu. Kan saya juga, aduh kalau dibilang chef sih enggak banget. Iya, kayak pernah dengar Ramzi jago banget masak Nah, kan? bener banget. Nah, itu sih yang ngebuat saya Selalu produktif ya? Iya, selalu produktif. Kalau untuk masak-masak itu bisa semuanya, masak-masak. Semua makanan bisa dimasak. Aduh. Insya Allah. Insya Allah bisa. Itu Iya. salah satu bentuk produktif kali ya. Iya. Terus mana yang lebih penting, produktif atau kesehatan mental menurut aku? Aduh, sebenarnya sih dua-duanya benar-benar kayak penting ya. Tapi kalau suruh milih salah satu, apa ya, kesehatan mental kali ya. Karena kan kalau kita sehat, pikiran jernih, jadi kita tuh kayak bisa melakukan produktif nggak sih, ya kan? Betul banget. Jadinya kita kayak gak ada yang terbebani gitu. Nah, apalagi orang yang mentalnya sehat akan lebih mudah untuk kembali produktif secara alami. Betul banget. Nah, ini pertanyaan terakhir. Solusi agar tidak stres dari produktivitas itu apa sih, Aul? Mungkin ya dari awal tuh mungkin kalian lagi-lagi selalu istirahat, jangan memaksakan diri ya kan. Terus habis itu mungkin meluangkan waktu nggak sih buat hobi, kayak Bener kadang banget. tuh otak kita kan harus refreshing nggak sih, maksudnya kayak Iya, melakukan hal yang healing-healing gitu iya ya. melakukan hal yang kita pengen gitu, kesukaan kita, melakukan hobi. Kalau Ramzi sendiri gimana? Kalau Ramzi sih kadang Ramzi milih istirahat daripada ngelakuin hal-hal yang penting. Terus kalau misalkan Ramzi mau ngelakuin sesuatu, pasti Ramzi selalu masang musik biar relax Betul gitu. banget, suka banget. Aku juga suka banget kalau musik itu kita dengerin, apalagi kalau mau tidur tuh kayak enak aja gitu, ada Nah, lagu-lagu bener gitu. banget. Jangan kan tidur, Ramzi aja di kitchen nih sambil masak, kadang dengerin musik. Dengerin musik ya, saking iya, enaknya sampai gitu. kedengeran ke kasir, Betul diomelin banget, sama orang iya. kasir. Betul banget, seru banget ya. Ternyata Ramzi nih jadi pengen nyoba makanan Ramzi nih yang chef ini. Oke, kapan-kapan ya guys. Kapan-kapan, oke. Nah. Selain itu kegiatannya, selain chef, emang nggak mau nyoba kayak anak-anak yang lain gitu, kayak main bola, bulu tangkis, suka nggak sih gitu-gitu? Lebih ke bulu tangkis sih, tapi kalau buat mengikut kegiatannya, Emang kurang suka ya? selain masak-masak, saya juga suka game. Jadi saya Game. sering ikut turnamen. Pasti teman-teman juga suka banget sama game nggak sih? Bener. Ya kan? Apalagi sama PUBG. Aku juga suka sih main game. Itu salah satu gimana ya, cara untuk otak berhenti kali ya, Iya. untuk istirahat, kayak pengennya main game gitu. Di game juga kita bisa belajar guys. Cara kita mengontrol emosi, terus Betul cara banget. kita apa ya namanya, bergaul sama orang yang kita Oh kagak iya, kenal. kita kan kayak banyak kita nggak kenal ya sama siapa Iya. ya, tapi kita bisa berteman gitu. Dari game itu. Betul banget. Terus miliki teman yang banyak dah pokoknya di luar daerah. Apalagi kalau kita introvert ya, pastinya kita kan butuh teman juga. betul banget, butuh teman. Nah, Itu salah satu produktif nggak ya kalau main game kayak gitu? Kita jadi punya banyak teman gitu.
Menurut saya sih tidak. Tidak. Ternyata enggak ya. Iya, Oke. soalnya itu kan game buat ngisi waktu luang aja. Betul, ngisi luang. Tapi tugas nggak diituin kan, nggak dibiarin, Aduh, tetap dikerjakan kan. kadang dibiarin lagi. Aduh, jangan dong. Jangan begitu ya guys. Iya. Jangan dicontoh. Menurut kamu, menurut Ramzi, teman-teman juga produktif nggak sih yang lagi nonton ini? Nah, Harus pastinya. nggak sih? Harus banget. Iya, tapi jangan memaksakan diri ya Iya. guys. Kalian perlu istirahat juga guys. Iya, siapa nih yang harus dibilangin untuk istirahat? Jangan ya. Bukan kita doang, kalian juga ya yang nonton. Istirahat bukan lemah ya guys, bukan lemah itu tanda sayang sama diri sendiri. Iya nggak sih? Benar banget. Banget ya kan. Ada lagi Ramzi yang mau ditanyakan tentang Aul ini, tentang Aktivitas. produktivitas. Iya, produktif. Biasa ya, kalau orang ngomong tuh emang kadang belibet gak sih? Bener. Nah, ya udah Ramji mau nanya nih, cara Aul mengatasi waktu Aul udah stres sama tugas atau kerjaan yang menumpuk itu, Aul ngelakuinnya cara apa biar tetap tenang, Tetap tenang. relax gitu, enjoy. Iya, mungkin Aul bakalan merenung dulu ya, diam dulu gitu. Diam dulu istirahat, kalau nggak tinggal tidur dulu. Nanti kalau misalkan pikiran, otak udah tenang gitu, baru kita kerjain satu-satu. Sempet sih aku pernah ngerasain hal itu, kayak tugas menumpuk jadinya kayak pusing gitu kan. Bener banget. Mau produktif tapi kayak udah pusing banget, jadi Iya, kayak butuh healing dulu otaknya. iya, guys. jadi kayak harus pelan-pelan dulu nggak sih, satu-satu aja gitu, yang penting selesai, tanggung jawab gitu Nah, sih. bener banget. Kalau Ramzi kan pasti rajin ya, rajin. Enggak. Kalau saya pasti ngerjainnya kadang beberapa dulu, abis itu saya tinggal tidur, saya tinggal main game, abis itu kerjain lagi. Kadang sampai lupa tuh tugasnya. Enggak sih, emang nih parah Sering banget ya. emang. Betul. Kalau aku sih semoga aja, kalau aku nih tugas tuh harus selesai duluan ya kan, biar kita tuh tenang gitu. Nah, bener Baru banget. kita bisa melakukan produktivitas yang lain gitu. Jangan dicontoh ya tingkah saya. Emang Contoh awal aja. betul banget. Lain. Oke, udah sih. Mungkin kalau boleh nggak kalau disangkut pautin sama kelembar gitu? Ah, boleh banget. Boleh nggak sih? Boleh banget kan pasti. Menurut aku sih, kayaknya kita harus sadar satu hal nggak sih Ram? Kayak jangan selalu produktif nggak sih? Karena menurut yang kelembar tuh, kamu tahu Paul Desok kan? Pasti, Iya. ya kan? Dimana tuh orang kalau yang memanjat itu pasti dia tahu dia berhenti untuk istirahat gitu. Nah, nanti dia bakal melanjutkan perjalanan dia untuk terus bangkit, bukan menyerah ya. Menurut aku tuh kita harus belajar dari kelembar banget. Kalau menurut Ramzi gimana nih? Nah, benar banget. Waktu itu Ramzi kan pernah naik gunung. Naik gunung itu termasuk Gunung, kelembar. sebenarnya gunung mana? Waduh, Ramji udah naik 3 gunung. Yang Ih. pertama Gunung Kencana, kedua Gunung Gede, dan Wah, Gunung Prau. Ini rencananya April mau naik ke Gunung Pangrango Nah. sama siapa? sama teman-teman Oh, Ramji. sama teman Ramzi. Oke, silakan Ram. Lanjut ya, kelimber. Menurut saya itu mendaki termasuk kelimber karena di setiap perjalanan yang kita lewati pasti kita kayak capek gitu, Betul. kayak mau nyerah, cuman harus tetap kuat karena kita udah jauh-jauh terus kita mau ke puncak. Betul. Nah, tapi kalau misalkan kita udah capek banget nih, terus udah nggak kuat banget menanjak, lebih baik turun saja. Iya. Atau enggak istirahat dulu di camp, habis itu kita lanjutin. Kalau emang misalkan udah nggak memungkinkan buat sampai puncak, lebih baik turun. Iya, jangan memaksakan diri Iya, ya. Nanti benar. takutnya malah menyakiti diri sendiri, Nah. ya kan? Ingat guys, puncak nggak kemana-mana. Puncak gunung tetap ada di atas gunung, tapi kesehatan itu paling utama. Nah, ujung-ujungnya kan produktivitas itu pasti ujung-ujungnya kesehatan mental ya kan? Benar banget. Yang dimana kayak ujung-ujungnya malah stres ya kan? Nah, betul tadi kayak Ramzi, kalau nggak kuat jangan dipaksain ya guys, gitu. Pokoknya produktivitas itu pasti kita selalu, tapi jangan lupa istirahat ya kan Ram. Kita ingetin lagi buat teman-teman nih yang Nah, bener nonton. banget guys. Jangan selalu produktif ya. Kalian itu butuh
istirahat. Betul. Boleh produktif, tapi jangan lupa istirahat gitu aja. Ah, bener banget. Oke, sekian dari saya dan Aulia. sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ramzi selaku host Generasi Tangguh bersama teman saya Rama. Nah, Rama. Ya. Ramzi mau nanya, Apa tuh? Rama tahu gak sih diundang di sini itu untuk membahas apa? Nah, jujur aku tuh nggak tahu nih diundang karena buat apa. Boleh nggak sih dikasih tahu Ji? Nah, kita ingin membahas mengenai produktif. Produktif, oke. Ya, Ramzi mau nanya nih, Oke, boleh. Rama tahu gak sih produktif itu apa? Produktif ya. Produktif itu secara singkatnya mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kayak contohnya Ramji tuh kerja nih. Nah, Iya. kerja itu buat ngasilin duit. Nah, itu produktif menurut dari Rama. Nah, gitu Ramji. Nah, menurut Rama, perlu gak sih kita selalu produktif? Kalau menurut aku ya, produktif itu bagus sebenarnya Ji. Cuman kalau misalkan produktifnya terlalu over, kayak kita tuh harus tahu juga dengan batasan diri kita dulu Ji. Kalau misalkan kita ngelewatin batas diri kita, pasti itu udah jauh dari kata produktif. Karena produktif itu harus menghasilkan yang sama-sama menguntungkan, kayak simbiosis mutualisme gitu Ji. Nah. Menurut Rama. Selanjutnya, Ramzi mau nanya, Apa tuh? Rama tahu gak sih contoh-contoh hal produktif itu seperti apa? Contoh-contoh hal produktif. Apa ya? Mungkin kalau menurut aku pribadi ya, kalau aku tuh contoh-contoh hal yang bikin aku produktif tuh kayak bersih-bersih rumah, terus habis itu ngerjain tugas. Nah, terus juga belajar malam-malam biar nantinya paginya bisa fokus gitu. Terus juga tidur dengan tepat waktu gitu. Kalau menurut Rama. Nah, terus menurut Rama, pengaruh media sosial terhadap standar produktif itu kayak apa sih? Pengaruh media sosial bagi produktif gitu. Benar. Kalau media sosial itu sebenarnya lumayan ngaruh ke produktivitas kita karena sekarang ini Ji, kan sekarang ini udah medianya online semua nih. Kayak contohnya Ramji kalau belanja itu pasti Pakai kris gitu ya. betul. Terus bisa belanja online juga tanpa harus kita ke tempatnya. Iya betul. Jadi kayak misalkan kita pesan dari aplikasi hijau, oren dan lain-lain. Nah, menurut aku itu produktif banget sih kalau menurut aku ya. Cuman karena kita terbiasa dengan online, kita jadi males-malesan buat keluar gitu Ji. Nah, selanjutnya Ramzi mau nanya nih, apakah bangun siang menurut Rama itu termasuk hal yang produktif? Jadi ini ya Ji, kan aku kan dari jam 6 sampai jam 12 kan aku kuliah nih. Iya. Nah, dari jam 3. 3 itu aku udah mulai kerja sampai jam 12 malam. Nah, jadi menurut aku kalau misalkan aku bangun siang, kan pada dasarnya itu tidur paling nyenyak itu kan 8 jam Iya. buat produktif. Nah, jadi menurut aku sih nggak masalah sih kalau bangun siang. Oh, nggak masalah ya. Terus menurut Rama nih, apakah stres itu selalu tentang produktif? Enggak juga sih, karena stres ini bisa bermacam-macam hal Ji. Misalkan kalau stres tentang pekerjaan kah, atau tentang kuliah dan lainnya. Cuman karena buat pribadi aku yang kerja sampai kuliah, jadi dua-duanya juga dapat buat stres gitu. Nah, Ramji juga mau nanya nih ke Rama, Apa tuh? apakah menurut Rama menyerah itu termasuk orang yang lemah? Menyerah itu termasuk
Kalau buat aku sih orang nyerah itu dia nggak tahu kalau di depannya itu udah ketemu sama klien tapi dia udah nyerah gitu. Kalau menurut aku ya orang yang nyerah duluan itu Orang buat yang aku nggak mau berusaha ya, padahal di depannya kayak bakalan ada kesuksesan gitu. kesuksesan yang udah nungguin dia dari tadi. Nah, kalau menurut aku orang nyerah itu kayak orang yang pengecut gitu. Benar banget. Nah, terus ini pertanyaan terakhir banget nih. Oke, Nih, manakah yang lebih penting, produktif atau kesehatan mental menurut Rama? produktif atau Kesehatan mental. Kalau ke Rama pribadi ya, Rama lebih pilih ke kesehatan mental sih, karena menurut Rama ini udah lumayan produktif. Nah, kalau untuk kesehatan mental karena mungkin agak beberapa lumayan banyak tekanan di hidup Rama gitu, jadi kalau misalkan Rama pilih produktif kayaknya nggak begitu banget deh, jadi Rama milihnya kesehatan mental. Oke. Nah, itu guys. Terima kasih ya Rama yang sudah meluangkan waktunya buat berbicara tentang ini. Nah, semoga yang mendengar itu bisa bermanfaat obrolan kali ini. Ya, sekian dari saya dan Rama, oke, bye-bye. dadah.